Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab. Menggunakan ini, lafadz hadza, ini, itu. Kalau ini berarti jauh atau dekat? Kalau orang bilang ini jauh apa dekat? Dekat. Wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab. Maknanya apa? Sangat dekat dengan kita, nggak perlu susah, mudah mencarinya, gampang mempelajarinya. Itu maknanya wa hadza kitabun. Kita kudu pengen paham Quran tapi angel laka Qur'ane. Nah, wa hadza kitabun. Kitab ini adalah kitab. Al-Qur'an anzalnahu, yang kami turunkan. Kami itu bisa bermakna Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan bahasa kami. Bisa juga kami bermakna Allah menurunkan Quran melibatkan makhluknya yang lain seperti malaikat Jibril. Jadi kalau ada bahasa Quran kami, itu bisa bermakna Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri, zatnya sendiri. Bisa juga kami itu bermakna Allah melibatkan makhluknya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Allah atau kami turunkan dengan penuh berkah Al-Quran itu. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Mubarak, mubarak itu artinya bisa banyak. Di antara artinya mubarak itu yang pertama, mubarak bermakna kebaikan yang banyak. Berkah itu maknanya ziyadatul khair ba'dal khair, namanya berkah. Kebaikan yang banyak. Ada umur yang berkah, ada keluarga yang berkah, ada harta yang berkah, ada ilmu yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya kebaikan setelah adanya kebaikan itu. Ada umur berkah, umurnya mah pendek tapi penuh dengan kebaikan, namanya umurnya berkah. Seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i Pak lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Umurnya hanya 54 tahun. Tapi Masya Allah, namanya terus dikenang. Padahal Imam Syafi'i itu sudah 1200 tahunan yang lalu Pak. Namanya dikaji, karyanya, namanya dikenang, karyanya dikaji, jasanya, karyanya, semuanya menjadi penelitian berkah beliau. Itu umurnya pendek. Di Indonesia ada Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur. Itu umurnya hanya 39 tahun, wafat itu umurnya 39 tahun. Tapi penuh dengan keberkahan. Kiai Wahid Hashim itu namanya dijadikan nama jalan, nama sekolah, karyanya apa, jasanya dikenang. Kiai Wahid Hashim. Makanya anak jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Coba namai kita digawe nama gang bae. Insya Allah se-RT protes kabeh. Ya jadi dia apa ya? Dijadikan nama kampus, dijadikan nama sekolah. Umurnya pendek Pak. Masya Allah.
Kiai Wahid Hashim, umure barokah. Di Jakarta ada Habib Mungzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, wafat umur 40 tahun, punya majelis terbesar se-Indonesia, Majelis Rasulullah. Cabangnya sudah di mana-mana, Jalsatul Isnin, Jalsatul Isnin. Hampir tiap provinsi ada cabangnya. Wafat umur 40 tahun. Papunten Pak, fotoe, postere didol payu Pak. Coba kita ini yang umurnya lebih dari 40 tahun atau kita ini di foto sing bagus, kalau dicetak ukuran semeter kali semeter, didol ning pasar malam, kira-kira payu boleh. Paling-paling wong ngomongnya apa? Kini buronan sing endi. Masya Allah. Jadi ada umur yang berkah, ada pernikahan yang berkah. Pernikahan yang berkah itu menjadikan pernikahannya itu, dengan sebab pernikahan itu dia tambah baik, tambah baik, tambah baik. Karena pernikahannya berkah. Sebelum menikah beli pernah ngaji, barang wis nikah wakil ngaji, berkah. Sedurunge nikah tidak pernah sholat jamaah, barang wis nikah jamaah terus, berkah. Sebelum menikah berbakti ke orang tua, setelah menikah tambah bakti, berarti pernikahannya berkah. Jadi ada keberkahan dalam umur, ada keberkahan dalam harta. Keberkahan dalam harta. Harta yang berkah itu adalah harta yang mudah digunakan untuk perkara akhirat, Pak. Mau perkara akhirat, untuk sedekah, untuk membantu orang, untuk beli apa, Quran, beli tasbih, beli siwak, beli apa yang kaitan dengan Al-Quran mudah. Nah, ada orang gaji gede, tapi untuk perkara akhirat susahnya minta ampun keluar. Tapi kalau sudah ke mall, wah habis berapapun habis. Kalau untuk beli kuota main game FF tambah Mobile Legend, wah habis itu bisa ratusan ribu. Tapi kalau untuk sedekah abot itu kurang berkah. Jadi harta itu berkah atau tidak diukur dari mudah tidak digunakan untuk perkara akhirat. Karena apa? Salah satu guru saya di SMP dulu, beliau cerita, dulu waktu saya ngajar di sekolah itu gajinya kecil, tapi alhamdulillah ngerasa cukup. Kami ngerasa cukup, alhamdulillah. Ini namanya berkah. Tapi katanya sejak mohon maaf, sejak saya ikut juga ke organ, penghasilannya tambah besar, tapi kepengenannya tambah macam-macam. Anak jadi pengennya macam-macam, istri jadi pengen macam-macam. Akhirnya duitnya semakin banyak jadi semakin kurang. Nah, beliau sendiri yang ngomong, jadi kurang berkah ya. Nah itu insyaallah ya. Ada keberkahan di rezeki, keberkahan di umur, keberkahan di keluarga, keberkahan dalam pertemanan. Barang baturan karo kanje kita wekel jamaah, barang baturan karo kan jadi kita wekel ngaji, barang baturan karo kan kita sering ingat akhirat. Karena pertemanan yang berkah. Tapi ada pertemanan yang tidak berkah. Barang kenal karo bocah kanje nyolong bae aja, barang baturan karo kanje jadi kian pasang togel. Itu pertemanan yang tidak berkah. Ada ilmu ya, ada waktu yang berkah. Yang menyebabkan waktu tidak berkah adalah HP. Insyaallah. Di antaranya Pak, di antaranya ada orang-orang, dan bukan ada, banyak orang yang waktunya tidak berkah gara-gara HP. Buka HP dikit Instagram sedelat jerong jam setengah. Itu kalau digunakan untuk baca Quran sudah dapat 2 juz. Nah kita ini
sering sekali buang-buang umur hanya dengan buka HP yang tidak manfaat. Buka Shopee itu bisa 3 jam. Scroll terus, ketik. Insya Allah. Dan ini jadi tidak berkah. Kadang-kadang sebuah rumah tangga menjadi tidak berkah karena HP. Anak istri kita nunggu kita dari pagi sampai sore, ketika kita datang kita malah sibuk dengan HP. Istri beli diajak ngobrol, anaknya beli diajak ngobrol. Kadang-kadang ketemu yang dodok bareng tapi semuanya sibuk dengan HP-nya. Akhirnya jiwanya tidak tersentuh, tidak nyambung antara suami dan istri, suami dan anak, istri dan anak. Kenapa? Wong sibuk dengan HP, kontak mata, kontak fisik, mendengarkan suara, ngobrol, krungu suara, itu penting. Ya semuanya habis kena HP. Itu tidak kurang berkah. Nah, Quran diturunkan penuh keberkahan. Berkahnya luar biasa. Berkah Quran itu bertambah kebaikan, terus bertambah kebaikan. Dan mubarak bisa diartikan dengan berkah, itu bisa diartikan dengan mantap, kokoh. Itu berkah. Kami turunkan Al-Quran mubarakan, dengan kokoh, tetap, tidak bisa orang merubah-rubah Quran. Jadi berkah itu bisa bermakna bertambah kebaikan, berkah, bisa berkah bermakna mantap, kokoh. Siapapun yang ngotak-ngatik Quran pasti ketahuan. Menyalahgunakan Quran atau pengen merubah Quran pasti ketahuan. Pasti itu pasti. Satu titik pun ketahuan. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan jaga. Dan tidak ada Pak satu kitab pun sejak manusia ada sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat yang seperti Quran, Pak. Tidak ada. Ya, tidak ada. Apa hebatnya? Di antara satu, Quran itu, Pak, dihafal oleh orang yang faham dan tidak faham. Dibaca oleh orang yang faham atau tidak faham. Orang yang tidak faham Quran baca Quran, sing beli bisa ngerti Qurannya baca Quran. Nggak ada kitab yang orang terus menerus baca padahal dia tidak faham, padahal dia tidak ngerti. Quran itu dibaca oleh orang yang faham maupun tidak faham, baik orang yang ngerti maupun tidak ngerti, tetap baca Quran. Dihafal oleh orang yang faham atau tidak faham, dihafal padahal beli faham. Itu Quran. Dan Quran itu tidak akan pernah kering penafsirannya. Tidak ada satupun kitab di dunia ini sejak manusia diciptakan yang dijelaskan oleh beratus-ratus jilid, Pak. Quran itu tafsirnya banyak sekali, Pak. Ulama ini menafsiri Quran seperti ini, ulama ini menafsiri Quran beda dengan ulama yang itu, ulama yang ini menafsiri Quran beda lagi dengan itu. Itu Quran tidak akan pernah kering, Quran itu, dan mantap, kokoh hujahnya. Dan Quran dijaga oleh Allah, tidak seperti buku kitab manapun yang ada di dunia ini. Kalau kitab yang lain, taruhlah seperti kitab Injil, itu dirubah. Kalau Quran tidak akan pernah berubah, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kiamat nanti. Satu huruf, satu titik, satu harokat berubah, pasti akan ada yang membenarkan. Itu Quran. Fattabi'uh. Kalau Quran penuh dengan keberkahan, mantap, kokoh, maka ikutilah Quran. Nah, kita diperintah untuk apa? Mengikuti Quran.
Apa makna mengikuti Quran? Mengikuti kita bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang ditunjukkan oleh Quran, yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, dan jauhi larangannya. Ikuti petunjuknya. Nah, ikuti petunjuknya. Quran ngomong apa? Bakti. Quran perintah apa? Untuk jauhi khamr, jauhi. Kita diperintah untuk fattabi'uh, ikutilah dengan sungguh-sungguh Al-Quran itu, wattaqu, dan bertakwalah. Ittaqu bisa bermakna bertakwa. Takwa itu yang kita tahu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi ittaqu juga bisa bermakna hati-hatilah atau hindarilah. Jadi wattaqu bisa bermakna hindari. Apa yang dimaksud wattaqu? Sebagian mufassir mengatakan, ahli tafsir mengatakan, wattaqu, jauhilah. Jangan sampai Al-Quran itu diinjak-injak. Wattaqu, jauhilah. Dari Al-Quran itu diremehkan. Wattaqu, jauhilah. Al-Quran jangan sampai tidak dibaca. Wattaqu, jauhilah atau takutlah, jangan sampai Quran itu hanya dibaca tapi tidak diamalkan. Ya, wattaqu bisa bermakna takutlah, hindari, jauhi, bertakwa, itu maknanya macam-macam. Kalau kita bisa bertakwa, maknanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengagungkan Quran. Quran tidak hanya dibaca, Quran diamalkan. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati oleh Allah. La'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat atau agar dirahmati. La'allakum turhamun. Yang mendapat rahmat siapa? Kita, bukan Allah. Dan ini adalah rahmat khusus untuk orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Rahmat khusus, bukan rahmat umum. Sebab ada rahmatnya Allah itu yang berupa umum, yang rahmat umum. Mohon maaf, orang kafir dirahmati Allah apa enggak? Dirahmati, wong bukti bisa urip, bisa sugih, bisa wareg, bisa seneng. Itu dirahmati juga. Tapi di dunia itu rahmat umum. Bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, melaksanakan petunjuk Al-Quran, dia akan mendapat rahmat, yakni rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rahmat itu tidak Allah berikan kepada orang kafir atau orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Itu paham li Pak? Itu ayat 155. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ayat 156, kami turunkan Quran itu agar kalian tidak mengatakan, wah kitab kan hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami. Kitab kan hanya diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu. Dan sungguh, wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Jadi Quran diturunkan itu memang bukan tujuan utama. Tujuan utamanya ya agar kita mendapat petunjuk, kita ngerti kebenaran, kita kenal Allah. Tapi ada juga di samping itu tujuan pokoknya yang tadi, ada juga tujuan yang lain. Agar orang kafir itu, orang-orang yang mengingkari Quran, agar jangan sampai mereka mengatakan kita kafir, kita sesat, kita nggak benar, ya wajar wong kita nggak dituruni kitab kok. Yang dituruni kan Yahudi dan Nasrani aja.
Gitu. Dibantah atau diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan Quran agar orang-orang kafir itu tidak berkelah, tidak berkelah apa? Beli ngelak. Ya, beli gawe alasan. Beli ngeyel. Jadi apa namanya? Quran itu diturunkan juga kepada mereka agar mereka tidak mengatakan kita ini tidak dituruni Al-Quran, ya, tidak berdalih mereka itu. Kapan berdalih? Yang koning dina kiamat. Kan sebab aja maning dulu sekarang aja banyak wong sing kaken alasan. Anak wong akeh alasane. Oh, sebab gini-gini was alasan. Ya, diantisipasi jangan sampai mengatakan yang seperti itu. Wong kita ini apa namanya, Pak, sudah dituruni Quran itu mudah difahami, Quran itu dekat dengan kita, Allah dengan Quran itu memberikan kita petunjuk. Bagaimana Allah nggak sayang ke kita? Namun Allah sudah ngasih kita nikmat luar biasa, anggota tubuh kita ini nggak terbilang nikmatnya. Lalu kemudian Allah kasih petunjuk nih loh, Qurannya kita untuk jalan kamu bahagia dunia akhirat. Ini ada larangannya, ini ada perintahnya. Terus dibeli gelem, kaken alasan, yaitu rugi orang yang seperti itu. Wa in kunna an dirasatihim laghafilun, dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Kalau Quran itu atau kitab-kitab itu hanya diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani, orang-orang setelah itu umat Nabi Muhammad atau orang-orang yang mengingkari Quran itu mengatakan kita nggak baca kok, kita nggak memperhatikan kok. Ya. Ayatnya andirosatihim, dirosat itu ada yang mengatakan yang dimaksud dirosat adalah membaca terus menerus dengan mengulang. Dirosah, mengulang-ulang membaca dengan penuh perhatian untuk memahami. Apa maknanya? Quran itu tidak cukup hanya dibaca satu kali terus menerus, dan maknanya ini luar biasa, Pak. Kita sekarang baca Quran punya makna pemahaman seperti ini. Minggu depan, bulan depan, tahun depan kita baca ayat yang sama, boleh jadi Allah kasih pemahaman kita dengan pemahaman yang lain. Kita melihat cahaya Quran dari arah sini, besok kita baca Allah kasih petunjuk atau Allah perlihatkan cahaya kita dari arah yang lain. Ya, Quran itu pemahamannya, maknanya tidak akan pernah kering. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum, atau agar kalian tidak mengatakan jikalau kitab ini diturunkan kepada kami. Ya, Quran kan diturunkan kepada kita. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum, atau agar kalian tidak mengatakan jika kitab itu diturunkan kepada kami tentu kami mendapat petunjuk dari mereka. Jadi biar tidak bisa ngelak, nah ini diturunkan Quran. Kalau nggak diturunkan, gue ngomongnya wah lamun kita dituruni kitab Quran sih tentu kita ini dapat petunjuk dan lebih hebat, lebih takwa daripada mereka. Ini sudah diturunkan Quran. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum, dan sungguh telah datang kepadamu penjelasan wa hudaw wa rahmah, penjelasan yang nyata
yakni Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Penjelasan yang nyata, wis dijelaskan secara nyata. Dan Quran ini, mohon maaf, didatangkan kepada kita, datang kepada kita. Pak, Bu, kalau kita mencari gulati sesuatu, luwi enak kita gegulat tekane marek dhewe. Gampang ndi? Gampang marek dhewe. Nah, Quran itu didatangkan kepada kita, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum. Quran itu datang kepada kita. Ya. Sebagai apa? Bayyinah. Nah, bukti yang jelas, bukti yang nyata tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizat yang Allah turunkan kepada kita. Jadi bukti bayyinah, bukti keterangan yang nyata, bukti yang jelas tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya melalui Al-Qur'an. Dari mana itu Quran itu? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Sebagai apa? Wahudan, sebagai petunjuk kepada jalan yang benar bagi yang memperhatikan Al-Quran. Warahmah, dan merupakan rahmat, kasih sayang bagi yang mengikuti dan melaksanakannya. Quran itu teka dewe, Quran itu petunjuk, Quran itu sebagai rahmat. Orang kalau dirahmati oleh Allah, insya Allah selamat. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka siapa orang yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Quran wis teka dewek, Quran itu dekat dengan kita, Quran itu gampang. Apa maning zaman kien, Quran wis ana terjemahane. Ustaz kiai pirang-pirang je beli gelem ngaji, beli gelem memahami, beli gelem maca. Zalim. Wasodafa anha itu berpaling darinya. Makna berpaling itu banyak, Pak. Ya. Maknanya berpaling itu bisa, mohon maaf, berpaling itu ada Quran tidak pernah dibaca. Ana ya, ana beli wong duwe Quran tapi ora elok dibaca. Ada yang baca nggak mau memahami, itu berpaling. Maca tapi orang belum paham, mau paham. Ada yang memahami tidak mau mengamalkan, paham sih paham tapi mau anak beli. Nah, itu berpaling. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Kenapa? Sanajzil ladzi yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Kelak kami akan berikan balasan kepada orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, tidak mau baca, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan, tidak mau mendekat, tidak mau mempelajari. Insyaallah di akhir zaman, Pak, titik-titik buka HP, titik-titik buka HP, Qur'ane lilo. Padahal yang dijadikan petunjuk oleh Allah Quran ke HP, Quran. Makanya ada orang bertanya, ulama-ulama zaman bengen maca Quran ke priben ya kayak sampean buka HP kan, titik-titik buka HP, titik-titik buka HP. Arab mangan buka HP, pragat mangan buka HP, Arab turu buka HP, tangi turu buka HP, pragat sholat durung wirid wis buka HP. Lah seperti itulah para ulama dalam berhubungan dengan Quran, dalam berkaitan dengan Quran, sebagaimana kita berkaitan dengan HP. Maka ada, Pak, orang-orang soleh itu yang menganjurkan begini, sampean bisa beli ning HP diinstal Al-Quran.
Anda kan aplikasi Quran kan? Ada. Ada ya. Bisa beli, bikin komitmen ke diri sendiri, ngerti beli komitmen? Perjanjian dengan diri sendiri, tidaklah aku buka HP kecuali aku baca ayat Quran dulu, walaupun cuma satu ayat. Sebelum buka aplikasi WhatsApp, YouTube, Instagram, apa baik, baca ayat Quran dulu, walaupun hanya 1-2 ayat. Kira-kira lamun mengonon gak bisa beli? Gampang kan? WhatsApp aplikasi, YouTube aplikasi, Instagram aplikasi, kan? Install juga aplikasi Quran. Tiap kita buka HP, sebelum kita buka aplikasi-aplikasi yang lain, baca dulu, buka dulu aplikasi Quran, bacalah walaupun hanya 1 ayat. Lamun 10 kali kita baca, 10 kali kita buka Al-Quran, buka Quran, 10 kali kita buka HP, berarti sudah 10 ayat. Barang ping 30 sedina, ya 30 ayat. Kian baik sehalaman pirang ayat, 1, 2, 3, 4, 8 ayat. Soalnya pirang 8 halaman gitu ini. Wah, insya Allah ulamun mohon kah sebulan hatam mungkin Quran. Nah, kira-kira bisa beli lamun mohon kah kira-kira? Kan gampang sebetulnya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sanadzillahil ladzi yastifuna an ayatina su'al azabi. Orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, maka akan diberikan balasan su'al azabi, azab yang keras, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yastifun, karena mereka berpaling dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang termasuk cinta Al-Quran, senang baca Quran, mengamalkan Quran, berhubungan terus dengan Quran. Allah sayangi kita dengan Al-Quran, Allah terangi kubur kita dengan Quran, Allah terangi kehidupan kita dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal awliya syuhada salihin, wa ila rahmatil muslimin ammah, khususan darahil marhumin, pak keluarga yang sudah meninggal disebut ya Qasim Syahsal Habib Muhammad. Para pendiri Masjid Al-Azmi, jamaah Masjid Al-Azmi alladzina sabaquna bil iman, khususan Kiai Jalani Said, orang tua kami semua ya Allah, wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.